Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3 and now we will be presentation about transfer pricing. The first introduction myself. My name is Syauqi Mulyakma and my friends. My name is Nisa Aryani. My name is Alma Sofia. The first material is definition of transfer pricing. Mulyadi mendefinisikan bahwa transfer pricing itu ada dua arti. Dalam arti luas, itu harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi sebuah bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dari harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Kemudian dalam arti singkatnya atau arti sempitnya, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan dalamnya unsur laba. Kemudian selanjutnya ada purpose of transfer pricing atau tujuan penetapan biaya transfer. Di sini tujuan utama sistem penetapan harga transfer sendiri adalah untuk coordinate the action of division and motivation manager in a decentralisasi organization. Nah, ini ada tiga juga secara spesifiknya. Yang pertama itu ada evaluation division perform atau menilai kinerja divisi. The second, motivation division manager. And third, supporting company with decision making atau mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Nah, untuk yang pertama itu sendiri kan menilai kinerja divisi itu karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Kemudian yang kedua itu memotivasi manajer divisi. Nah, desentralisasi melakukan pembuatan pusat laba, memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Dengan adanya otonomi untuk bernegosiasi harga transfer, desentralisasi dapat memberikan motivasi bagi para manajer untuk berprestasi. Kemudian yang ketiga, itu mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Nah, pengambilan keputusan perusahaan sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu keputusan pemilihan sumber, yang kedua itu keputusan penentuan harga transfer. Selanjutnya itu ada relationship between transfer pricing and decentralization. Nah, di hubungan biaya transfer dengan sistem desentralisasi sendiri itu ada dua. Yang pertama, desentralisasi melahirkan kebutuhan akan harga transfer, yaitu masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Nah, yang kedua itu harga transfer mempertegas dan mengintegrasi desentralisasi. Nah, harga transfer sendiri memiliki peran ganda. Yang pertama yaitu untuk mempertegas diversifikasi atau divisionalisasi, dan yang kedua sebagai alat integrasi. Selanjutnya ada simple explain of transfer pricing application between division. Nah, di sini ada contoh soalnya, contoh sederhananya. Di sini dijelaskan bahwa di skenario itu ada divisi X memproduksi suku cadang A, terus biaya variabel produksi suku cadang A di divisi X itu seharga Rp700 per unit. Kemudian harga jual suku cadang A di pasar luar itu seharga 1.500 per unit. Kemudian divisi Y membeli suku cadang A untuk dirakit menjadi produk akhir. Nah, biaya variabel tambahan di divisi Y itu perakitan dan pemasaran itu seharga Rp900 per unit. Kemudian harga jual produk akhir di pasar itu seharga 1.700 per unit. Kemudian kita analisis dari harga transfer pricing ini, diketahui jika divisi X beroperasi pada kapasitas penuh, maka divisi X sebaiknya menjual ke pasar dengan harga 1.500. Jika harga transfer untuk divisi Y adalah 1.500, divisi Y akan rugi karena pendapatannya kan 1.700, biaya sama dengan harga transfer kan 1.500 ditambah dengan biaya divisi Y itu 900 sama dengan 2.400. Maka dikurangi 2.400 dikurang sama 1.700, maka akan mengalami kerugian sebesar 700 per unit.
Kemudian untuk divisi X itu memiliki kapasitas menganggur. Harga transfer suku cadang yang ditransfer ke divisi Y itu minimum sebesar biaya variabel divisi X. Misal disepakati harga transfernya itu 750, maka diketahui laba divisi X 750 dikurang 700, maka 50 rupiah per unit. Nah, maka laba divisi Y itu 1.700 dikurang dengan 750 ditambah 900 sama dengan 50 per unit. Dengan harga transfer ini, kedua divisi mendapatkan laba kontribusi dan perusahaan secara keseluruhan juga untung karena kapasitas yang menganggur terpakai. Next, kita ke transfer pricing methods. Nah, di transfer pricing methods itu there are two methods. The first is cost-based transfer pricing, and the second is market-based transfer pricing. Nah, kita bahas dari transfer pricing based on cost. Untuk pendekatan yang full costing, cost elemennya itu berupa dari production cost. Untuk perhitungan persen markup-nya dari biaya non-produksi ditambah X% dikali aktiva penuh dibagi dengan biaya produksi. Untuk variable costing, cost elemennya berupa variable cost, dan untuk perhitungan markup-nya dari biaya tetap ditambah X% dikali aktiva penuh dibagi biaya variabel. And the last, activity-based costing, cost elemennya berupa unit level activity, base related activity, product sustaining activity, and faculty sustaining activity. Next. Untuk cost element in activity-based costing, the first is unit level activity cost. Nah, di sini tuh maksudnya biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkut. Untuk batch related activity cost, yaitu biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Nah, biaya ini tuh tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dalam setiap order produksi. Contoh, setup cost untuk menyiapkan mesin dan equipment sebelum proses produksi, biaya angkutan bahan baku dalam pabrik, biaya inspeksi, dan biaya order pembelian. Untuk product sustaining activity cost, ini merupakan biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Misalnya, desain dan pengujian produk. And the last cost element in ABC is facility sustaining activity cost, yaitu biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, biaya depresi, amortisasi, and asuransi. Next. Untuk contoh soalnya, PTX memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang key transfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1.000 unit dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Production cost tetapnya 50 juta, production cost variable 150 juta, administrative and general cost tetapnya 40 juta, administrative and general cost variabelnya 10 juta, marketing cost tetapnya 15 juta, marketing cost variabelnya 5 juta. Terus kita total cost for division A. Totalnya yaitu 270 juta. Nah, total aktiva pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar. Dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi sebesar 20%. Next. Nah, sekarang kita menjawab calculation using cost-based transfer pricing based on full costing approach. Next. Untuk cara dari full costing, kan diketahuinya itu biaya produksinya 200 tadi. Kalau di total dari misalnya biaya tetap dan biaya variabel karena dia merupakan full costing. Untuk biaya produksinya sebesar 200 juta,
biaya administrasi dan umumnya 50 juta, biaya pemasarannya 20 juta. Untuk total full costing dari division A berupa 270 juta. Nah, untuk menjawabnya pertama kita menghitung markup-nya. Yang pertama dari biaya administrasi dan umum sebesar 50 juta, biaya pemasaran 20 juta. Nah, laba yang diharapkan dari 20% dikali 1 miliar, yaitu 200 juta. Untuk jumlahnya itu 270 juta dan dari biaya produksi 200 juta. Nah, untuk menghitung markup-nya itu dari 270 dibagi dengan 200. Selanjutnya kita ke perhitungan harga transfer. Yang pertama dari biaya produksi sebesar 200 juta. Untuk perhitungan markup-nya dari 135% dikali dengan 200 juta. Jadi harga jualnya itu 470 juta. Untuk volume produk yang ditransfer dari soal senilai 1.000. Nah, harga transfer per unit senilai 470.000. Itu dibagi dari 470 dibagi dengan 1.000. Next. Untuk jawaban kedua, calculation using cost-based transfer pricing based on variable. Sekarang kita menjawab dari variable costing. Next. Nah, untuk diketahuinya itu, kan variable cost-nya, variable production cost-nya senilai 150 juta. Untuk variable general and administrative cost senilai 10 juta. Untuk variable marketing cost-nya senilai 5 juta, maka total variable cost senilai 165 juta. Terus kita menghitung fixed cost-nya nih. Pertama dari fixed production cost-nya diketahui 50 juta, fixed general and administration cost-nya 40 juta, fixed marketing cost-nya 15 juta. Terus kita total fixed cost-nya senilai 105 juta. Total full cost-nya dari 165 ditambah 105 juta menghasilkan 270 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung inflation. Yang pertama dari fixed cost senilai 105 juta, lalu expected profit-nya atau laba yang diharapkannya 20% dikali 1 miliar senilai 200 juta. Nah, totalnya itu 305 juta. Dan variable cost-nya 165 juta. Untuk markup-nya, kita menghitung dari 305 dibagi 165. Hasilnya 184%. Selanjutnya, kita menghitung harga transfernya. Dari yang diketahui variable cost nilai 165 juta, kita menghitung markup dari 184% dikali variable cost-nya senilai 165 juta. Hasilnya 303.600 juta. Untuk total price-nya menjadi 460.350.000 rupiah. Nah, untuk produk volumenya senilai 1.000 kilogram, maka selling price per kilogramnya dari 460.350.000 kita bagi dengan 1.000 menghasilkan 468.600. Next. Selanjutnya kita mengkalkulasikan cost-based transfer pricing based on activity-based costing atau ABC approach. Next. Untuk soalnya, PTX memiliki divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan suku cadang Q and R transfer ke divisi B. Divisi A direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 1 juta unit untuk suku cadang Q dan 2 juta unit untuk suku cadang R. Perusahaan menggunakan pendekatan ABC dalam menentukan biaya penuh dengan taksiran biaya penuh. Nah, diketahuinya itu untuk unit level activity cost, suku cadang Q-nya sebesar 1.500 dan suku cadang R-nya sebesar 2.000. Untuk base related activity cost, suku cadang Q-nya sebesar 200.000, untuk suku cadang R-nya sebesar 150.000.
Untuk produk sustaining activity cost, suku cadang Q-nya sebesar Rp500, untuk suku cadang R-nya sebesar Rp300. Untuk facility sustaining activity cost atau biaya dalam setahun, itu suku cadang Q-nya sebesar 200 juta dan untuk suku cadang R-nya sebesar 400 juta rupiah. Next. Untuk total aktiva divisi A pada awal tahun anggaran diperkirakan sebesar 1 miliar dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembalian investasi sebesar 22%. Nah, misalkan divisi A mentransfer 100.000 unit suku cadang Q ke divisi B dalam bulan Januari. Jumlah tersebut diproduksi dalam 2 production run. Dan untuk markup untuk suku cadang Q dan R didasarkan pada unit level activity cost. Dihitung sebagai berikut. Untuk laba yang diharapkan, kita menghitung dari 22% dikali dengan 1M, hasilnya 220 juta. Sekarang kita menghitung unit level activity cost. Dimulai dari suku cadang Q sebesar 1 juta dikalikan dengan 1.500, hasilnya 1 miliar 500 juta. Untuk suku cadang R sebesar 2 juta dikali 2.000 rupiah, hasilnya 4 miliar. Dan di total sebesar 5.500.000 rupiah. Lalu untuk menghitung markup-nya, kita menghitung dari laba yang diharapkan sebesar 220 juta, kita bagi dengan total unit level activity cost senilai 5 miliar 500, hasilnya itu 4%. Next. Sekarang kita menghitung full costing atau biaya penuh. Yang pertama dari unit level activity cost, dari 100 unit kita kalikan dengan 1.500, hasilnya 150 juta. Batch related activity cost untuk 2 batch, per batchnya itu senilai 200 rupiah, maka hasilnya 400 rupiah. Untuk produk sustaining activity cost dari 100 unit dikalikan dengan 500 rupiah, hasilnya 50 juta. Untuk facility sustaining activity cost dari 100.000 unit dikali 200 rupiah, hasilnya 20 juta, maka biaya penuh untuk suku cadang Q sebesar 220 juta 400 rupiah. Lalu kita menghitung markup-nya dari 4% yang tadi telah kita hitung dikali dengan unit level activity cost 150 juta, hasilnya 6 juta. Dan untuk harga transfer suku cadang Q di total dari biaya penuh ditambah markup-nya, hasilnya 226 juta 400 rupiah. Next. Selanjutnya untuk calculation using market-based transfer pricing approach. Untuk penentuan harga transfer dengan metode market price, unsur pengurangnya itu, the first is volume discount, kayak potongan volume, the second selling expenses, biaya penjualan, the third selling commissions, komisi penjualan, fourth collection cost atau biaya penagihan, and fifth warehousing cost atau biaya penggudangan. Next. Selanjutnya, ada dampak penetapan harga transfer. Yang pertama itu terhadap penilaian kinerja divisi. Harga transfer yang tidak wajar membuat penilaian kinerja tidak akurat dan tidak adil. Contohnya, divisi A menjual produk ke divisi B dengan harga transfer 100.000. Jika harga pasar sebenarnya 90.000, maka divisi A untung, sementara divisi B rugi. Akibatnya, kinerja divisi A tampak baik, sedangkan divisi B tampak buruk. Yang kedua, terhadap keputusan manajerial. Harga transfer yang salah bisa membuat divisi mengambil keputusan yang merugikan perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, divisi A memproduksi komponen dengan biaya 80.000 dan menjual ke divisi B dengan harga transfer 120.000. Jika divisi B membeli komponen yang serupa dari pihak luar seharga 100.000, maka divisi B akan memilih beli di luar. Hal ini bisa merugikan perusahaan secara keseluruhan karena divisi A kehilangan
penjualan. Yang terakhir, terhadap hubungan antar divisi. Harga transfer yang tidak adil merusak kerjasama tim dan menciptakan konflik dalam perusahaan. Contohnya, jika divisi A memaksakan harga transfer tinggi kepada divisi B, mungkin merasa dieksploitasi. Hal ini dapat menyebabkan divisi B enggan bekerja sama dengan divisi A di masa depan. Next. Selanjutnya, ada prinsip kesesuaian tujuan dalam harga transfer. Yang dimana prinsipnya itu merancang sistem harga transfer yang membuat keputusan terbaik untuk divisi secara otomatis juga merupakan keputusan terbaik untuk perusahaan. Maksudnya, sistem harga transfer harus dirancang agar keputusan terbaik untuk divisi juga kebaikan. Contohnya, divisi A menjual komponen ke divisi B. Nah, harga transfernya itu 130.000 berdasarkan harga pasar. Divisi B tidak ada insentif beli dari luar, berarti divisi B itu untung. Divisi A dapat order internal, dia juga untung. Dan uang berputar di dalam membuat perusahaan tersebut untung. Next. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pemilihan metode biaya transfer. Yang pertama itu ketersediaan harga pasar, yang kedua otonomi divisi, yang ketiga penilaian kinerja, dan yang keempat hubungan dengan pihak luar. Next. Terus selanjutnya ada ketika kondisi pasar persaingan sempurna dan ketika kedua divisi ingin otonomi penuh. Keuntungannya paling adil untuk kedua divisi dan mengukur kinerja divisi secara objektif. Yang kedua, metode biaya plus. Ketika tidak ada harga pasar yang valid. Kedua, ketika produk bersifat khusus dan ketika perusahaan fokus pada pengendalian biaya. Keuntungan pasti penjual dapat profit dan mudah dihitung dan dipahami. Ini ketika hubungan antar divisi baik, ketika ada komunikasi yang terbuka, dan ketika kedua divisi punya bargaining power seimbang. Keuntungannya meningkatkan kerjasama antar divisi dan mempunyai solusi fleksibel untuk kondisi khusus. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari harga transfer, yaitu harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Transfer. Yang pertama itu masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terlibat diukur dari kinerjanya berdasarkan laba yang mereka peroleh. Dan yang kedua, harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang ketiga, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Terus, yang keempat, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diverifikasi dan sekaligus salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Harga transfer memiliki dua keputusan dalam mempertimbangkan jika antar pusat laba terjadi pembelian dan penjualan barang. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua, keputusan harga transfer. Harga transfer juga memiliki dua tipe biaya. Yang pertama itu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar produk tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi penjual maupun bagi divisi pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Karena
Penentuan harga transfer memerlukan proses negosiasi antar manajer divisi yang terlibat. Perlu dibuat aturan negosiasi sehingga masing-masing manajer menggunakan dasar yang sama untuk membahas berbagai unsur yang akan diperhitungkan dalam harga transfer. Next. Thank you for our presentation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.